Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi. Syukur dan pujian kita naikkan kepada Allah, Sang Kepala Gereja. Oleh karena hari ini dalam kesempatan tengah pekan, kita dapat kembali bersama-sama diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kesempatan yang Tuhan berikan tentu saja adalah kesempatan yang baik, yang selalu dinyatakan dan hadir dalam kehidupan yang kita tengah jalani. Tak terkecuali di tengah pekan ini, dengan segala kenyataan dan realitas kehidupan yang tengah menjadi bagian dari aktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersama-sama akan kembali mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita memohon hikmat dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah di sore hari ini, karena selaku umat-Mu, Tuhan sendiri yang memberikan kami anugerah kehidupan, sukacita dan damai sejahtera. Sehingga dengan anugerah kehidupan, sukacita dan damai sejahtera itu, kami dapat kembali bersama-sama dengan keluarga kami ataupun sebagai pribadi, mengarahkan perhatian kami untuk mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kami harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini hanya bersama dengan kelompok kecil dari tengah-tengah keluarga kami percaya, kami yakin bahwa kebenaran firman Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat terus teguh beriman kepada Kristus di tengah berbagai kenyataan yang kami alami dan rasakan. Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami. Oleh karena itu, bersabdalah kepada kami. Kami sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, mari kita membuka kesaksian surat kepada orang Ibrani. Dalam kesaksian Ibrani pasal 1, kita akan membaca mulai ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Surat kepada orang Ibrani, dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan membacakan bagian ini secara utuh bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Firman Tuhan berkata, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Demikian judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya,
yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian, Ibu Bapa, saudara-saudari, firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini. Maka yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, kita pasti seringkali menyaksikan saat tengah asik menonton televisi, tiba-tiba dijeda oleh iklan layanan masyarakat. Saat kita sedang asik menonton siaran yang disiarkan di televisi, apakah itu mungkin sinetron, apakah mungkin juga siaran langsung, tiba-tiba ada iklan yang hendak lewat. Tentu saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di satu sisi kita akan sedikit kecewa, atau mungkin ada yang sangat kecewa. Kok tiba-tiba lagi asik-asik menonton dijeda oleh iklan layanan masyarakat. Bapak, Ibu, sesungguhnya tahukah kita mengapa dalam siaran-siaran televisi yang mungkin sedang kita saksikan dan sedang kita tonton bersama, ada jeda melalui iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya? Pasti setiap hal yang hadir dalam tayangan televisi, baik itu berupa iklan layanan masyarakat dalam bentuk produk, dalam bentuk edukasi dan lain sebagainya, itu punya maksud dan punya tujuan. Ada yang maksudnya adalah dalam rangka semakin memberikan pendidikan, pengenalan, bahkan mungkin pembelajaran lebih lagi, supaya sebagai warga masyarakat kita dapat semakin lebih baik. Tapi mungkin juga kita melihat ada yang tujuannya dalam rangka komersil, menjual sebuah produk, menjual sebuah barang dengan mungkin juga adalah kelebihan-kelebihan yang ada di dalamnya. Sekali lagi, iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya dibuat selalu dengan maksud dan tujuan yang diharapkan oleh si pembuat, yang tentu saja pembuatan itu juga ingin menegaskan ada sesuatu yang lebih baik, apakah itu volumenya, kualitasnya, harganya, dan lain sebagainya, lebih baik dari produk-produk yang lain. Demikian pula Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika kita berbicara mengenai surat kepada orang Ibrani, maka kita pun juga harus mencoba membangun pemahaman bahwa surat ini dituliskan pasti punya tujuan, punya maksud. Di antara surat-surat yang lain, dan juga mungkin di antara pengajaran-pengajaran yang lain, maka melalui surat kepada orang Ibrani ini,
kita juga akan bersama-sama belajar melalui surat kepada orang Ibrani dan bagian yang kita baca pada sore hari ini, yakni Ibrani pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Kita mencoba menangkap pesan, menangkap pengajaran yang hendak disampaikan melalui surat ini. Sebagian di antara kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin tahu bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang yang telah menjadi Kristen, namun berada di perantauan, jauh dari tempat asal usul mereka. Dan bisa jadi adalah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus itu adalah orang-orang yang punya latar belakang keagamaan yang sama, yakni keturunan Yahudi. Sehingga oleh karena itulah surat ini dituliskan dalam upaya memperlengkapi saudara-saudara orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar di perantauan itu sendiri. Mengapa mereka dikirimi surat ini? Mengapa surat ini ditujukan kepada mereka? Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang namanya tinggal di perantauan, yang namanya tinggal di tempat orang lain atau di tempat asing, di tempat yang baru, jauh dari tempat asal usul kita sendiri, kita tahu dari pengalaman hidup kita di tengah-tengah kehidupan berbangsa saja, ketika kita tinggal di tempat baru, di tempat asing, di perantauan, ada dinamika yang tidak selalu berjalan normal. Ada dinamika yang tidak selalu berjalan lurus. Ada dinamika yang selalu berjalan turun naik, dipenuhi dengan sikap penerimaan tapi juga dipenuhi dengan sikap penolakan dan lain sebagainya. Karenanya menyadari akan potensi penolakan, menyadari akan hadirnya potensi hasutan dan bujukan tentang keberimanan orang-orang percaya keturunan Yahudi yang ada di perantauan. Surat ini dituliskan kepada mereka dalam rangka memberikan penguatan, tapi sekaligus juga dalam rangka mengedukasi mereka. Mengapa mereka mesti dikuatkan? Dan mengapa saudara-saudara orang-orang percaya keturunan Yahudi yang ada di perantauan ini mesti diedukasi? Saudara-saudara, saya katakan tadi, kita sendiri mungkin punya pengalaman sebagai orang yang menjadi pendatang di satu tempat. Ada penolakan, ada penerimaan, ada sambutan yang ramah tapi juga ada sambutan yang sinis. Kenyataan inilah yang juga bisa dan dapat dialami oleh saudara-saudara yang ada di perantauan. Mereka diperhadapkan pada kenyataan bahwa kehidupan iman mereka harus diperjumpakan dengan realitas yang bisa saja membuat mereka harus mengalami benturan keyakinan itu sendiri. Itulah sebabnya di perantauan, di tempat asing, saudara-saudara kita ini perlu dikuatkan, perlu ditopang. Bahwa dalam pergumulan hidup mereka sebagai orang percaya, dalam pergumulan dan tantangan mereka sebagai orang yang telah menjadi percaya kepada Yesus, maka mereka perlu dikuatkan supaya iman mereka kepada Yesus tetap teguh. Ajaran-ajaran yang datang untuk memberikan hasutan kepada mereka atau untuk mengajak mereka kembali kepada keyakinan yang lama, bahkan mungkin untuk memilih beriman kepada keyakinan yang baru,
bisa jadi tantangan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita, umat percaya yang disapa oleh penulis surat Ibrani ini. Karena itu dalam dinamika yang ada, dalam tantangan akan penyebaran ajaran-ajaran yang menggoyahkan iman atau yang dapat meruntuhkan iman saudara-saudara di perantauan ini, surat kepada orang Ibrani ini dituliskan untuk menguatkan, untuk meneguhkan, dan sekaligus untuk memberikan topangan kepada mereka agar tidak khawatir ketika mereka beriman kepada Yesus. Yang kedua, tadi saya katakan, surat ini juga dalam rangka mengedukasi. Tentu saja. Mengapa saya katakan dalam rangka mengedukasi? Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita yang lahir dari latar belakang kekristenan sejak kecil, bisa saja kita mengenal ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang punya nama besar, yang mungkin juga tokoh-tokoh itu menginspirasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tokoh-tokoh itu nilai imannya bisa jadi adalah contoh kita dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Sang penulis surat Ibrani menyadari betul orang-orang percaya keturunan Yahudi yang tersebar di perantauan ini sudah dapat mengenal tokoh-tokoh perjanjian lama. Mereka pasti mengenal Musa, mereka mengenal iman Abraham dan seterusnya, yang tentu saja ini bisa membuat mereka semakin bertumbuh dalam spirit yang baik, dalam iman yang teguh. Namun kali ini edukasi disampaikan oleh penulis surat Ibrani untuk memberikan penegasan bahwa di antara tokoh-tokoh yang mereka telah kenal dengan teladan imannya, khususnya adalah tokoh-tokoh perjanjian lama, kali ini ada tokoh yang jauh lebih tinggi posisinya, kedudukannya, kebesarannya, kekuasaannya, bahkan segala sesuatunya, yakni Yesus Kristus, anak Allah. Yesus lebih tinggi dari tokoh-tokoh yang bisa saja telah mereka kenal dan telah mereka teladani. Yesus yang lebih tinggi posisinya, kemahakuasaannya itu, dialah yang seharusnya menjadi tujuan mereka menyembah. Dialah yang seharusnya dijadikan tempat akhir perjalanan iman mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan karena itu penulis surat Ibrani memberikan penegasan melalui bagian yang kita baca, Bapak Ibu saudara-saudara. Yesus itu dikatakan adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Artinya penulis surat Ibrani mau menegaskan posisi Yesus, keberadaan Yesus, eksistensi Yesus lebih tinggi dari nabi-nabi perjanjian lama yang mereka kenal, lebih mempunyai kekuasaan dibandingkan tokoh-tokoh Alkitab perjanjian lama yang pernah mereka dengar. Bahkan Yesus dapat melakukan lebih daripada yang dilakukan tokoh-tokoh Alkitab perjanjian lama. Jika tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama mengajarkan untuk sebuah pengampunan dosa mesti ada korban yang dibawa kepada imam, dan imam mempersembahkan korban itu kepada Tuhan. Yesus justru sebaliknya. Yesus sendiri yang melakukan penyucian dosa itu, tidak menggunakan sarana dan kelengkapan yang lain, tapi Yesus sendirilah yang menyucikan dosa manusia. Sehingga dengan demikian keberadaan Yesus harusnya menjadi tujuan utama mereka, menyembah, memuji, dan mengagungkan Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka. Tokoh-tokoh yang telah mereka kenal di zaman nenek moyang mereka, baik
untuk dijadikan teladan iman mereka. Tapi untuk beriman yang sungguh-sungguh dan percaya yang sungguh-sungguh, maka mereka harus menempatkan Yesus Kristus sebagai yang utama dalam rangka keberimanan mereka. Ayat yang ketiga, bagian akhir menjelaskan, setelah Yesus melakukan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Yesus Kristus, wujud tertinggi dari pernyataan Allah dalam hidup kita. Dan karena itu, orang-orang percaya yang disapa oleh penulis surat Ibrani diedukasi untuk selalu punya keyakinan Yesus lebih tinggi dari para nabi. Yesus lebih tinggi karena Yesus adalah wujud tertinggi dari penyataan Allah di tengah hidup manusia. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kehidupan yang kita jalani, tak ubahnya yang dijalani oleh saudara-saudara kita, orang-orang percaya yang ada di perantauan sebagaimana disapa penulis surat Ibrani. Kita pun juga berada dalam dinamika dan kenyataan hidup yang seringkali memperhadapkan kita pada upaya menggeser pilihan dan keyakinan yang telah kita pegang. Tidak jarang kita pun juga diperhadapkan pada upaya untuk mengalihkan keberimanan kita pada tokoh-tokoh yang dikenal, bahkan mungkin yang populer di tengah-tengah kehidupan ini. Namun hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, sebagaimana surat yang disampaikan kepada orang Ibrani, maka firman Tuhan yang kita dengar saat ini pun juga hendak memberikan penegasan kepada kita. Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Yang oleh karena itulah kita diingatkan kembali untuk selalu beriman dan percaya kepada Yesus dalam perjalanan hidup kita. Keutamaan Yesus dalam keyakinan kita tentu saja Bapak Ibu dan saudara-saudara harus memiliki tempat yang tertinggi. Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang telah menciptakan semesta, yang telah mencipta kita hadir di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ia juga yang telah menjadi jembatan kita untuk menuju pada kekekalan. Agar dengan kita percaya kepada Yesus, maka kita sampai kepada Bapa. Yang oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika Yesus ditempatkan sebagai jalan keselamatan oleh penulis surat Ibrani, maka tentu saja ini pun juga harus menjadi keyakinan kita, bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus Sang Cahaya kemuliaan dan wujud Allah yang nyata dalam perjalanan hidup kita akan memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu, saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagi kita sebagai warga gereja, tentu saja kita diingatkan kembali agar kita tidak terpaku seperti halnya orang-orang Kristen keturunan Yahudi yang disapa oleh penulis surat Ibrani, supaya mereka pun juga tidak terpaku pada tokoh-tokoh terkenal dan berpengaruh di masa perjanjian lama. Maka demikian pula dengan kita. Kita pun juga penting untuk menanamkan keyakinan, kepercayaan kita kepada Kristus, bahwa hanya Kristuslah jalan kita menuju keselamatan, jalan kita menuju kekekalan. Dengan mengangkat keunggulan Yesus ini, tentu saja sang penulis surat Ibrani ingin memberikan penguatan iman kepada orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu dan termasuk kepada kita. Dengan Yesus memiliki keunggulan,
dibandingkan tokoh-tokoh perjanjian lama yang lain, maka kita pun juga diajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mengenal dan percaya kepada Yesus tanpa tergoyahkan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, dunia tempat kita tinggal, tempat menjalani realitas saat ini, penuh dengan berbagai kemajuan, penuh dengan berbagai perkembangan. Ilmu pengetahuan, teknologi berkembang begitu cepat. Hal ini bisa saja membuat generasi muda, anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi anak-anak muda yang bergantung pada kecanggihan teknologi. Menjadi anak-anak muda yang mengutamakan teknologi dan pengetahuan. Namun hari ini justru melalui penulis surat Ibrani, kita diingatkan kembali ada tanggung jawab kita yang cukup besar. Ada tanggung jawab kita yang tidak main-main. Bahwa kita harus menanamkan keyakinan dan pemahaman kepada anak-anak kita, supaya mereka tidak bergantung kepada kecanggihan-kecanggihan yang ada. Tetapi secara sadar, kita diajak dan diingatkan kembali untuk menuntun anak-anak kita, memperkenalkan mereka kepada Kristus, agar dengan mereka mengenal Kristus, maka fokus iman mereka, fokus keteladanan hidup mereka hanya ada di dalam Yesus. Segala sesuatu yang ada, perkembangan yang terjadi dalam perjalanan hidup ini, terjadi oleh karena Allah menghendakinya. Sumbernya ada pada Allah. Dan karena itulah kita diajak dan dipanggil untuk beriman kepada sang sumber dari perkembangan dan kemajuan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar, agar kami tetap mengimani Yesus di tengah-tengah kehidupan kami. Sebab Yesus Kristus adalah wujud tertinggi dari penyataan Allah kepada kami. Dengan demikian, ya Allah, kami diingatkan kembali bahwa kemajuan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan hendaknya tidak membuat kami bergeser dari iman dan percaya kami kepada Kristus. Ketika kitab suci dituliskan, kami percaya, kami yakin bahwa itu adalah punya tujuan dalam rangka meneguhkan dan menopang iman kami selaku umat pilihan Tuhan. Dalam kesempatan syafaat ini, kami memohon kepadamu, teguhkanlah iman dan percaya kami Tuhan, untuk tetap berjalan dan terarah hanya kepada Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka, supaya upaya-upaya baik yang dilakukan pada akhirnya juga mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudari kami. Berkati setiap orang yang tengah berada dalam pergumulan. Biarlah rahmat Tuhan menopang saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, sehingga mereka tetap setia kepada Tuhan dan tetap teguh beriman kepada Tuhan. Orang tua kami yang lanjut usia, kami juga memohon Tuhan, hiburkan orang tua kami. Beri mereka keyakinan dan pengharapan bahwa di dalam Kristus ada kekuatan, di dalam Kristus ada penghiburan, termasuk adalah penghiburan untuk orang tua kami di masa tuanya. Bapa yang kekal, Allah yang maha baik, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengarahkan iman kami, perhatian kami hanya di dalam Yesus Kristus, sang jalan kebenaran dan kehidupan. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, supaya apa yang dilakukan para pemimpin bangsa kami berjalan dengan baik dan efektif, khususnya mereka yang takut akan Tuhan. Pakailah Tuhan mereka menjadi alat yang berharga bagi hadirnya sukacita dan damai sejahtera di tengah bangsa dan negeri ini. Anggota TNI Polri,
yang bertugas di dalam negeri, di daerah-daerah konflik, ataupun di daerah-daerah yang rawan kekerasan. Berkatilah mereka ya Allah, supaya mereka juga Engkau lindungi. Anggota TNI Polri yang juga bertugas sebagai anggota perdamaian PBB, berkatilah Tuhan supaya mereka pun Tuhan topang dan kuatkan. Ketika mereka jauh dari keluarga, biarlah mereka boleh menjalankan tugas itu dengan sungguh-sungguh demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, ini doa kami. Kami mau menyerahkan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus bersama-sama kami berdoa seturut dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudari hendak menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan untuk tengah pekan ini, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dapat mempersiapkannya dengan cara memasukkan ke dalam amplop, lalu diberi keterangan persembahan KRT. Dan Bapak, Ibu dapat memasukkan amplop persembahan KRT itu pada kotak-kotak persembahan yang majelis jemaat sediakan di hari Minggu. Kami akan mengelola persembahan yang Bapak Ibu berikan sebagaimana yang menjadi tujuannya. Kini Bapak Ibu saudara-saudara, kami mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk bersama-sama kembali melakukan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab iman kita. Karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, lakukanlah apa yang harus kita lakukan. Karena pada akhirnya Allah juga yang akan melakukan apa yang menjadi bagiannya dalam hidup kita. Demikian renungan tengah pekan ini kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati dan menuntun kita untuk bertumbuh dalam iman dan percaya hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita bersama. Terima kasih.